Halo semuanya, jadi kembali lagi kita di channel ini. Kali ini kita akan membahas analisis regresi part 2-nya ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu apa yang akan butuh kita ketahui dalam regresi analisis. Kemudian bagaimana kita menghitungnya dan menginterpretasinya. Jadi beberapa yang akan kita bicarakan yaitu pertama data, scatter plot, model, lalu uji hipotesis, kemudian koefisien korelasi, koefisien determinasi, asumsi klasik, dan model terbaik. Baiklah, pertama kita akan membahas mengenai data. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai data regresi linear sederhana. Jadi pada video sebelumnya kita sudah bahas mengenai regresi linear sederhana. Ini regresi linear sederhana yaitu regresi linear yang memiliki satu prediktor, satu respon. Jadi satu X, satu Y saja. Jadi contoh datanya seperti ini. Kita ambil contoh kasus seperti ini. Jadi ada biaya iklan, ini datanya dalam juta rupiah, dan kemudian ada penjualan dalam 1000 pieces, ini dalam 1000 pieces ya. Jadi di sini ada 15 data. Biaya iklan itu adalah X, yaitu variabel independen atau variabel prediktor yang akan mempengaruhi variabel penjualan atau Y, atau variabel dependen atau variabel respon. Ya, jadi di sini dugaannya adalah apakah jika kita mengeluarkan biaya iklan yang lebih banyak, artinya kita iklannya lebih luas ya, maka penjualan kita akan meningkat atau tidak. Ya, jadi kita menduga bahwa biaya iklan yang dikeluarkan oleh perusahaan akan mempengaruhi penjualan barang tersebut. Nah, di sini biaya iklannya dalam juta rupiah ya. Misalnya yang data pertama itu adalah dia mengeluarkan biaya iklan sebesar 5 juta rupiah. Lalu pada bulan tersebut juga dia melakukan penjualan barang yaitu sebanyak 3,0 ribu pieces. Jadi 3.000 pieces. Ketika biaya iklannya 5 juta, maka penjualannya 3.000 pieces. Kemudian data yang kedua, ketika biaya iklannya 8 juta yang dia keluarkan untuk iklan adalah 8 juta, maka penjualannya 3,5 ribu pieces atau 3.500 pieces. Data ketiga, biaya iklannya 10 juta, maka penjualannya 4,5 ribu pieces. Begitu seterusnya. Kalau kita lihat secara data aja sih, nggak mungkin bisa kita tarik kesimpulan ya, karena nanti ada yang naik tapi Y-nya turun, dan begitu seterusnya. Jadi kita harus melakukan analisis regresi untuk menguji apakah benar X ini mempengaruhi terhadap Y. Apakah benar dugaan kita kalau biaya iklannya naik, maka penjualan juga akan naik atau tidak. Nah, kemudian hal pertama yang akan kita lakukan adalah membuat scatter plot. Scatter plot adalah yang seperti ini ya. Jadi kita buat titik-titik garis diagram scatter, diagram titik ya. Jadi di sini ada X, ada Y-nya. Jadi dalam bentuk kuadran X dan Y. Di sini X-nya berapa, Y-nya berapa. Ini data pertama, data kedua, dan seterusnya kita gambarkan dalam titik-titik ini. Lalu nanti kita akan tarik garis yang berada di tengah-tengah ini yang bisa digunakan untuk memprediksi. Cara membuat scatter plot yang gampang saja, ini ada di Excel. Jadi kita lihat di sini, ya, kita sudah pindahkan datanya di dalam Excel ini, ada biaya iklan dan ada penjualan. Kita tinggal blok saja di sini kedua data tersebut, untuk nomornya nggak usah ya, jadi X dan Y-nya saja kita rubah, kita blok, kemudian kita klik insert, lalu kita klik di sebelah sini ada diagram-diagram ya, jenis diagram. Nah, di sini ada diagram batang, diagram garis, diagram pie. Nah, kita kliknya yang ini, scatter XY. Kita klik, kita cari yang paling sederhana aja di sini, yang ini. Kita klik aja. Jadi dia akan langsung menampilkan diagram scatter plot untuk XY dari data yang kita gunakan ya. Jadi X-nya ini di sini biaya iklan, kemudian Y-nya ini adalah penjualan. Untuk menambahkan aksis kita tinggal tambah aksis title ya. Jadi kita tinggal ganti di sini. Kita tinggal edit aja, ini adalah biaya iklan. Di sini
penjualan. Ya, kemudian nanti bisa diatur-atur sedemikian rupa. Jadi ini adalah scatter plotnya. Kembali lagi kita ke PowerPoint. Nah, scatter plot ini menunjukkan bahwa dia hubungannya positif, ya. Jadi misalnya positif linear dan positif, dia cenderung linear, walaupun dia sebenarnya kalau kita lihat titik-titiknya kan sebenarnya nggak benar-benar lurus ya, tapi dia cenderung lurus, hubungannya linear. Dan dia positif, artinya semakin besar X-nya maka Y-nya juga akan semakin besar. Tapi nanti ini baru analisis awal ya, kita hanya baru melihat pergerakan sebaran titik-titiknya atau scatternya melalui plot ini. Untuk selanjutnya kita harus melakukan analisis lebih lanjut, yaitu analisis regresi yang lebih lanjut. Kemudian untuk data regresi linear berganda. Nah, bedanya sederhana dengan berganda yaitu hanya di banyaknya prediktor saja. Kalau misalnya sederhana dia hanya punya satu prediktor atau satu X atau satu variabel independen, maka kalau regresi linear berganda dia punya lebih dari satu variabel prediktor atau variabel independen atau variabel bebas atau X-nya. Jadi dia punya lebih dari satu X. Tapi Y-nya tetap satu ya. Nah, kita kasih contoh seperti ini, masih seperti tadi, biaya iklan dalam juta rupiah, kita kasih karena dia X-nya sudah lebih dari satu, maka kita kasih indeks ya di sini, X1. Indeksnya itu di bawah sini ya. Kalau di atas kan artinya pangkat, kalau indeks itu di bawah. Jadi X1, X yang pertama ini adalah biaya iklan, lalu X yang kedua adalah harga. Harga kita tulis X2 dalam ribu rupiah, Y-nya masih tetap penjualan dalam ribu pieces. Jadi, misalnya yang berdata pertama ini artinya ketika biaya iklannya 5 juta rupiah, harga barang tersebut 8.500 ke 8,5 ribu ya. Di 8.500 rupiah, maka dia bisa menjual 3.000 pieces. Dan yang kedua, ketika biaya iklan yang dikeluarkan adalah 8 juta, harganya turun menjadi 8,3 ribu atau 8.300 rupiah. Penjualannya 3,5 ribu atau 3.500 pieces. Begitu seterusnya. Kemudian untuk analisis awal sama kita membuat scatter plot. Tapi scatter plot untuk analisis regresi berganda ini kita harus buat pasangan-pasangan data. Jadi tidak bisa kita langsung buat satu kali scatter plotnya. Ya, di sini kita buat pasangan karena kenapa? Karena X dan Y itu hanya dalam dua dimensi ya, hanya perlu satu X dan satu Y aja ya. Jadi kita buat di sini scatter plot antara biaya iklan dengan penjualan. Jadi X1 dengan Y, kemudian kita buat lagi X2 dengan Y. Nah, kalau yang tadi kan sama ya dengan regresi linear sederhananya ya. Kalau yang ini, nah dia agak sedikit berbeda karena kurvanya dia lebih ke linear juga, tapi dia lebih ke negatif. Jadi semakin besar X-nya, maka Y-nya semakin kecil. Artinya harganya kalau semakin mahal, maka dia penjualannya semakin rendah. Kayak gitu ya. Jadi ini hubungan yang berbanding terbalik. Nah, kemudian kita akan ngomongin juga tentang model regresi. Jadi, setelah kita lakukan analisis dengan menggunakan scatter plot, itu hanya analisis awal ya, untuk melihat persebaran datanya. Sekarang kita membentuk yang namanya model regresi. Nah, bentuk umum model regresi, pertama untuk regresi linear sederhana, yang hanya punya satu X dan satu Y, model regresinya ini seperti ini ya. Jadi Y sama dengan ini alfa tambah beta X ditambah error ya. Y adalah alfa ditambah beta X ditambah error. Nah, ini model untuk populasi ketika kita mengetahui error. Errornya itu dapat dari mana? Sebenarnya error itu dapat dari ini. Ini yang namanya error. Ya, ini kan nantinya akan menjadi garis regresi ya. Ini adalah garis regresi, garis putus-putus ini. Nah, selisih antara garis dengan titiknya ini namanya error. Artinya,
garis ini tidak tepat berada di titik itu. Nah, jadi dia ada selisih antara dugaan dengan nilai aslinya. Itu namanya error. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, ada error kan. Kemudian, nah ini adalah nilai model untuk populasi. Tapi karena kita memiliki sampel, maka model ini kita duga. Kita duga dengan model dugaan. Ini sebenarnya ada Y topi ya, Y duga sama dengan ini alfanya berubah jadi A ditambah betanya berubah jadi B karena sudah dugaan. Jadi kita menggunakan notasi yang berbeda atau simbol yang berbeda. X. Kemudian errornya tidak ada. Kenapa? Karena kita mengharapkan errornya 0. Jadi kita duga errornya 0. Oke, jadi Y sama dengan alfa A ditambah BX. Ini adalah model dugaan. Tidak ditambahkan error lagi. Di mana A itu adalah konstanta atau intercept, B adalah koefisien regresi untuk variabel X atau disebut juga dengan slope. Ini error ya. Kemudian bagaimana kita mencari nilai A dan nilai B? Oh ya, di sini kan Y dan X ini berupa variabel yang nanti ya dalam modelnya akan tetap Y dan X. Sedangkan A dan B ini akan berubah menjadi suatu angka yang akan kita cari. Bagaimana cari nilai A dan B? Pertama kita harus mencari nilai B terlebih dahulu. Ini B adalah sama dengan N dikali jumlah dari XI, YI. Jadi X dikali Y, kemudian nanti dijumlah masing-masing. Dikurangi jumlah X dikali jumlah Y. Bagi N dikali jumlah XI kuadrat, dikurangi jumlah XI yang dikuadratkan. Sedangkan untuk mencari A, yaitu Y bar, ini rata-rata dari data Y, dikurangi B kali X bar. Jadi untuk mencari A, kita harus tahu nilai B dulu ya. Jadi yang harus kita cari terlebih dahulu adalah nilai B. Baru kita bisa mendapatkan nilai A. Itu untuk rumus manualnya. Untuk regresi linear berganda, nah di sini karena X-nya ada 2 dan bisa lebih dari 2 ya, bisa seterusnya ya. Ini kita misalkan aja X-nya 2. Jadi Y sama dengan alfa ditambah beta 1X1 tambah beta 2X2 ditambah error. Yang mana model ini akan diduga dengan menggunakan Y sama dengan A ditambah B1X1 tambah B2X2. Ingat, tanpa error lagi kalau model dugaan. Di mana keterangannya adalah A konstanta atau intercept, B1 adalah koefisien regresi untuk variabel X1, B2 adalah koefisien regresi untuk variabel X2. Nah, kalau regresi linear berganda, untuk mencari manualnya kita perlu bantuan matriks ya. Jadi tidak ada rumus kayak tadi, tapi dia menggunakan matriks dalam proses pencarian nilai A, B1, dan B2. Tapi di sini kita tidak akan belajar manual karena kita akan coba belajar dengan menggunakan SPSS. Ya, membentuk model regresi menggunakan SPSS. Yang pertama tentunya kita harus identifikasi variabel dalam SPSS lalu input data. Ya, tampilannya seperti ini, tapi kita coba saja kita buka SPSS kita. Ya, di sini kita sudah buka SPSS kita identifikasi dulu. Tadi kita kasih nama X1 aja dulu. Tipenya numerik tetap, kemudian desimalnya kita tadi pakai 1 ya. 1 desimal, kemudian X1 adalah biaya iklan. Kemudian measurednya adalah scale. Lalu X2 tadi adalah harga ya. Harga kita pakai 1 desimal. Kita tuliskan labelnya harga, measure-nya scale. Kemudian Y, merik, kita pakai 1 desimal aja. Lalu ini adalah penjualan. Measure-nya juga scale. Kemudian setelah kita masuk ke variable view, kita sekarang input data ke data view. Kita copy datanya yang ada di sini. Kemudian kita masukkan ke